Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nistina Atika dengan NPM akhir 082. Di sini saya akan menjelaskan step-step atau tata cara dalam menginterpretasikan analisis rancangan acak lengkap faktorial menggunakan aplikasi RStudio. Seperti biasa, sebelum teman-teman tahap awal yang harus dilakukan yaitu mengaktifkan paket yang akan dibutuhkan, yaitu ada 3, read Excel, Agrokolae, dan CAR. Dengan sintaks, kemudian sintaks library lagi, kemudian sintaks untuk CAR library, enter. Kemudian jika paket telah diaktifkan, selanjutnya kita akan mengimport data Excel yang sudah dibuat. Nah, sudah dipastikan bahwa teman-teman sudah membuat data Excel, yang dimana itu sudah disimpan di folder khusus teman-teman. Cara mengimport file tersebut yaitu dengan memencet file, kemudian mencari file tersebut di folder yang sudah teman-teman buat. Kemudian jika file tersebut sudah ketemu, tinggal memencet import dataset. Muncul seperti ini, maka dapat ditunggu karena sedang loading. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman dapat memencet pada bagian import. Nah, dengan adanya sintaks Q dalam kurung nama file tersebut, maka teman-teman dapat melihat pada bagian kiri atas, tabel akan muncul. Setelah mengimpor data Excel, maka langkah selanjutnya kita perlu melakukan set perlakuan dan kelompok sebagai faktor dan validasi jenis data, yaitu dengan sintaks data RALF, nama file teman-teman, $P, arah panah, as, faktor dalam kurung data RALF, $P. Nah, di sini kita sudah mengeset pada kolom P sebagai faktor dengan menggunakan sintaks class dalam kurung nama file $P. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada kolom P sudah diset sebagai faktor. Kemudian jika pada kolom P dan I sudah diset sebagai faktor, maka saya akan mengeset pada kolom LP sebagai numerik dengan sintaks data teman-teman, data RALF, $LP, kemudian panah, as, dan numerik data RALF, $LP. Kemudian dapat kita cek kembali apakah pada kolom LP sudah terset sebagai numerik dengan sintaks kelas dalam kurung data RALF, $LP. Nah, di sini dapat dilihat teman-teman bahwa pada kolom LP sudah terset sebagai numerik. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat model hitung residual dan cek summary ANOVA dengan menggunakan sintaks RALF, karena saya akan menamai data tersebut dengan RALF, panah, AOV atau ANOVA, dalam kurung LP, kemudian P, kemudian bintang, I, koma data RALF. Nah, kemudian dapat kita enter. Nah, di sini juga dapat dilihat teman-teman pada bagian atas ini sudah muncul. Nah, kemudian dapat kita lanjutkan dengan res underscore RALF residuals dalam kurung RALF. Kemudian ini untuk menghitung residual. Kemudian kita lanjutkan untuk cek hasil ANOVA-nya dengan di sini ada salah penulisan yang benar, summary dalam kurung RALF. Nah, di sini sudah muncul hasil summary-nya, dapat diinterpretasikan bahwa value P atau pengaruh pH di sini lebih besar dari 0,05, yang berarti memberikan bentuk nyata pada pengaruh pH. Kemudian pada pengaruh intensitas cahaya atau pada kolom I, yaitu 82,9, yang dimana itu lebih besar daripada 0,05, itu juga memberikan bentuk nyata. Kemudian pada interaksi pH dan intensitas atau PI, yaitu 3,2 pada F value. Sini dapat dilihat pada F value-nya pada pengaruh pH atau P 14,7, yang dimana itu lebih besar daripada 0,05, yang memberikan gambar tidak berpengaruh nyata. Kemudian pada pengaruh intensitas cahaya atau I, di sini 82,9, yang dimana itu juga lebih besar daripada 0,5, yang berarti tidak memberikan tidak nyata. Kemudian pada interaksi pH dan intensitas atau PI, di sini 3,2, yang dimana itu juga lebih besar dari 0,5, yang berarti memberikan interaksi yang nyata. Kemudian kita dapat lanjut dengan cek asumsi normalitas secara visual dengan sintaks QQ norm dalam kurung res underscore RALF QQ line res underscore RALF. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya pada bagian kanan bawah. Sudah muncul untuk plotnya, yang dimana sebagian besar residual atau titik-titik itu berada di garis lurus, tapi diantaranya masih ada yang menyimpang jauh dari garis seperti ini,
yang dimana itu ada kemungkinan residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi normalitas menggunakan Shapiro-Wilk dengan sintaks Shapiro test dalam kurung res underscore RALF, enter. Nah, di sini dapat diinterpretasikan bahwa pada P value yaitu 0,6, yang dimana jika lebih dari 0,6 itu residualnya berdistribusi normal dengan asumsi normalitasnya terpenuhi. Setelah itu kita akan melakukan uji asumsi homogenitas menggunakan uji Levin, yaitu dengan sintaks PI interaction dalam kurung data underscore $P, data RALF $I, lalu kita enter. Kemudian kita lanjutkan dengan sintaks Levin test dalam kurung res underscore RALF, kemudian P I, dapat kita enter. Nah, di sini sudah muncul hasil ujinya yang dapat diinterpretasikan bahwa pada bagian F value yaitu 0,7, yang dimana karena F value-nya 0,7 yang dimana di atas 0,05, maka varian residual homogen dapat diasumsikan homogen variannya terpenuhi. Maka karena uji asumsi dan normalitas dan homogenitas varian terpenuhi, maka uji ANOVA-nya dapat dikatakan valid dan dipercaya. Kemudian kita akan lanjut ke uji lanjut untuk mencari perbedaan antar kelompoknya. Yang pertama yaitu saya akan menggunakan uji BNJ atau 2K HSD. Pada faktor tunggal PH atau P yaitu dengan sintaks uji underscore BNJ underscore P kurung HSD ngetes ALF, kemudian dalam kutip P, group true. Nah, kemudian dapat kita cek kembali untuk memunculkan hasil ujinya yaitu dengan uji underscore BNJ underscore P. Nah, di sini kita akan mengambil pada fokus LP groups yang ini yang saya biru-biru. Kemudian dapat kita lanjut pada faktor tunggal intensitas cahaya atau I dengan rumus yang sama, tetapi yang P tinggal diganti yang I saja. Kemudian kita kembali. Nah, di sini sudah muncul kembali hasil ujinya. Kemudian saya akan melanjutkan dengan uji BNT atau LSD. Yang pertama, saya akan ujikan pada faktor tunggal PH atau P, kemudian yang kedua pada faktor tunggal intensitas cahaya atau I. Dengan sintaks uji underscore BNT underscore I arah panah LSD dot test dalam kurung RALF dalam kutip I group sama dengan true. Nah, kemudian untuk memunculkan hasil ujinya dengan seperti biasa, uji underscore BNT underscore I. Nah, di sini sudah muncul juga hasil ujinya. Kemudian kita lanjut untuk faktor I. Kemudian kita lanjut untuk faktor P. Kemudian kita munculkan lagi. Nah, di sini sudah muncul untuk uji BNTP. Kemudian saya akan melanjutkan dengan uji Duncan atau DMFT. Yang pertama saya akan melakukan pada faktor pH. Kemudian yang kedua saya akan melakukan pada faktor tunggal I atau intensitas cahaya dengan sintaks uji underscore Duncan underscore P Duncan dot test dalam kurung P Joule. Maaf. Nah, kemudian kita munculkan kembali dengan di sini sudah muncul untuk datanya. Kemudian kita lanjut untuk faktor tunggal I atau intensitas cahaya menggunakan Duncan yaitu dengan sintaks sama seperti yang tadi. Nah, di sini juga sudah muncul uji Duncan pada faktor tunggal I. Kemudian saya akan membuat model ANOVA dengan kombinasi kedua faktor tersebut, yaitu dengan sintaks RALF underscore PI arah panah AOV dalam kurung LP PI, data sama dengan data underscore RALF. Enter. Maaf, di sini ada salah penulisan yaitu seperti ini. Kita enter. Kemudian untuk cek hasil ANOVA-nya yaitu menggunakan sintaks summary dalam kurung RALF underscore PI. Kemudian saya akan melakukan uji lanjut BNJ, BNT, dan Duncan dari kedua faktor tersebut yaitu PI.
Kemudian saya akan memunculkan hasil uji BNJ, BNT, dan Danken tersebut dengan sintaks uji underscore BNJ underscore TI. Kemudian saya akan memunculkan kembali dengan uji underscore BNT underscore TI. Nah, kemudian yang terakhir saya akan memunculkan uji underscore Danken underscore TI. Nah, oke, segitu saja penjelasan dari saya tentang analisis rancangan acak lengkap faktorial menggunakan RStudio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.